Bab 1 kita akan bahas tentang presuposisi ya. Atau premis ya. Atau gini, dasar pemikiran yang melandasi Sufi healing itu apa? Kira-kira begitu ya. Nah itu, ini saya mau mengajak teman-teman ya. Jadi tasawuf itu pengalaman ya. Silahkan teman-teman mengalaminya sendiri ya. Teman-teman waktu stres tubuhnya bagaimana? Teman-teman waktu tenang tubuhnya bagaimana? Sehingga ilmu ini tuh menjadi ilmu yang faktual. Jadi bukan raba-raba. Makanya tasawuf itu sebenarnya kan menuju ke hakul yakin. Ya dirasakno tenan apa ora gitu. Misalnya ini kan kita memperhatikan tubuh coba. Nah, presuposisi pertama dari Sufi healing adalah ada hubungan antara pikiran dengan tubuh manusia. Ada hubungan. Ini presuposisi dasar yang teman-teman praktisi Sufi healing harus merasuk betul. Jadi gini ya, jadi obat itu kalau di dalam tasawuf, obat itu bukan hanya paracetamol misalnya. Yes, paracetamol itu obat, iya betul. Kalau di ilmu pengobatan timur misalnya ada bekam, benar. Itu obat juga. Akupunktur, iya benar. Tetapi bukan hanya itu, bahkan sholat itu obat. Nah itu loh. Kita dari pemikiran semacam itu. Nah ya. Maka sesungguhnya ketenangan pikiran adalah obat bagi tubuh. Inilah yang mendasari Sufi healing itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia, salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi kita di channel Tasawuf Indonesia. Ya. Hari ini kita di sesi ngobati ngaji pengobatan Sufi. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang buku kerangka konsep Sufi healing. Ya. Kemarin kita telah membahas gambaran secara umum bagaimana sih buku kerangka konsep Sufi healing itu. Nah untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya ke bagian kata pengantar ya Mas? Ya, kita masuk ke bab 1 kan? Bab 1 nih. Ya. Ya. Apa langsung ini? Iya langsung. Ya, baik. Kita akan membahas bab 1 ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan gambaran umum yang ada di dalam buku ini itu apa. Jadi yang jelas melalui buku ini saya ingin mengajak teman-teman calon praktisi tasawuf atau praktisi Sufi healing ya. Itu untuk memahami tentang karakteristik di dalam Sufi healing, sehingga Sufi healing itu khas gitu loh ya, punya ciri yang khusus sehingga teman-teman memahami perbedaan antara Sufi healing, psikologi, terus kedokteran barat, kedokteran timur. Bedanya di mana gitu kan? Ya kalau sama kan repot. Misalnya Sufi healing pakai psikologi, itu kan kayak tanahnya orang diambil ini. Itu kan nanti ya tentu tidak tepat kalau begitu ya. Jadi Sufi healing harus punya kekhasannya sendiri ya. Maka di dalam buku ini nanti kita jelaskan tentang landasan Sufi healing itu apa, metode Sufi healing itu apa, objeknya bagaimana, tujuannya apa, sehingga nanti prosesnya terstruktur dan teman-teman dalam mempraktekkan Sufi healing itu tidak kehilangan cirinya sebagai suatu sistem terapi yang unik. Nah, jadi itu ya. Baik, kita akan masuk ke bab 1 ya. Nah, bab 1 kita akan bahas tentang presuposisi ya. Atau premis ya. Atau gini, dasar pemikiran yang melandasi Sufi healing itu apa? Kira-kira begitu ya. Presuposisi ya, yang sudah memiliki bukunya silahkan dibuka di halaman 1, kita mulai ya. Kita bisa memperhatikan tubuh dan pikiran kita sendiri ya. Silahkan perhatikan, teman-teman bisa memperhatikan tubuh dan pikiran kita sendiri. Jika pikiran kita galau, maka tubuh juga merasa tidak nyaman, iya kan? Coba teman-teman kalau marah, coba perhatikan baunya, mungkin tegang. Atau perutnya mungkin mules ya. Saat marah ada beberapa otot yang tegang. Saat merasa banyak masalah maka tubuh terasa berat misalnya. Makanya kalau ada orang contohnya ya di sini tuh terasa berat gitu, baunya terasa berat, itu salah satu, saya tegaskan kembali, salah satu yang mungkin faktornya adalah
beban hidup yang berat. Itu membuat orang di sininya terasa berat. Sebaliknya jika pikiran kita sedang tenang, maka nyamanlah tubuh kita. Saat pikiran rileks, maka rileks pula tubuh kita. Nah ini saya mau mengajak teman-teman ya. Jadi tasawuf itu pengalaman ya. Silahkan teman-teman mengalaminya sendiri. Teman-teman waktu stres tubuhnya bagaimana? Teman-teman waktu tenang tubuhnya bagaimana? Sehingga ilmu ini tuh menjadi ilmu yang faktual. Jadi bukan raba-raba. Makanya tasawuf itu sebenarnya kan menuju ke hakul yakin. Ya dirasakno tenan apa ora gitu. Misalnya ini kan kita memperhatikan tubuh coba. Nah, atau nanti nanya ke orang-orang. Itu kan gambaran umum tentang dinamika hubungan tubuh dan pikiran kan. Sehingga sebenarnya ya nggak harus ada penelitian untuk meyakini hal itu sebenarnya. Maksudnya penelitian yang kita sebut ilmiah itu ya coba dirasakan sendiri, ya apa enggak gitu. Oh iya, kalau saya marah ternyata tubuh saya nggak nyaman. Kalau ada orang sedih berkepanjangan, jadi mungkin dia sesak nafas. Ya dan macam-macam, tidak sama ya. Efek atau akibat dari suatu tekanan emosional itu bagi orang beda-beda. Ada yang ininya kenceng, ada yang kepalanya pusing, ada yang dadanya sesak. Nah, coba itu diperhatikan ya, sehingga teman-teman meneliti diri sendiri. Oh iya, nah gitu. Jadi ya ilmunya jadi merasuk gitu kan. Yeah. Maka terus saya kasih konklusi. Sesungguhnya ketenangan pikiran adalah obat bagi tubuh fisik. Iya kan? Nah itu jadi, inilah nanti pintu masuk tentang Sufi healing itu. Ya, jadi obat itu kalau di dalam tasawuf, obat itu bukan hanya paracetamol misalnya. Yes, paracetamol itu obat, iya betul. Kalau di mau pengobatan timur misalnya ada bekam, benar. Itu obat juga. Akupunktur, iya benar. Tetapi bukan hanya itu, bahkan sholat itu obat. Nah itu loh. Kita dari pemikiran semacam itu. Nah ya. Maka sesungguhnya ketenangan pikiran adalah obat bagi tubuh. Inilah yang mendasari Sufi healing itu. Sufi adalah perjalanan menuju ketenangan pikiran dan kan ketenangan pikiran nih. Dan konsekuensi logisnya adalah meningkatnya kemungkinan untuk memperoleh sehatnya badan. Jadi meningkatnya kemungkinan loh ya. Nah makanya saya bilang kemungkinan meningkatnya kemungkinan. Jadi nggak mesti terus nanti kalau pikiran tenang pasti sehat. Nggak ada kata pasti di dunia itu. Kita meningkatkan peluangnya. Ya. Sehingga nanti teman-teman ketika ada orang sakit juga tidak menuduh dia pikirannya stres. Ya karena itu pikiran yang tenang itu meningkatkan peluang, bukan memastikan. Nah itu yang harus dipahami ya. Maka saya sangat hati-hati Kak dalam memilih kata itu. Sehingga agar teman-teman itu tidak salah memahami. Maka, ini ya, itu saya kasih huruf tebal. Presuposisi pertama dari Sufi healing adalah ada hubungan antara pikiran dengan tubuh manusia. Ada hubungan, ini presuposisi dasar. Yang teman-teman praktisi Sufi healing harus merasuk betul. Jadi gini, apakah sholat itu akan berefek ke tubuh? Nah, karena teman-teman merasakan betul, iya. Karena sholat nanti menenangkan pikiran. Misalnya nanti kalau analisisnya bisa macam-macam enggak? Misalnya apakah sholat itu bagaimana sholat itu mengobati? Bisa dianalisis dari banyak sisi. Sehingga nanti teman-teman ketika jadi praktisi, ketika ditanya oleh klien, masa sholat bisa mengobati? Gimana caranya? Nah, karena masyarakat umum itu menganggap bahwa obat itu harus dari luar. Pil, kapsul, suntian, atau intervensi tertentu bekam misalnya. Bagaimana sholat itu bisa ngobati? Lah ini presuposisinya ada hubungan antara pikiran dengan tubuh. Maka sholat tatmainul qulub, kan sholat itu kan zikir. Makanya aqimis sholata lidzikri. Nah, padahal zikir tatmainul qulub, menenangkan pikiran. Lah menenangkan pikiran berhubungan dengan tubuh. Loh gitu logikanya. Lah nanti analisanya bisa macam-macam enggak? Analisa untuk menjelaskan ya. Nah ini yang saya dorong bagi para praktisi yang bukan praktisi Sufi healing saja, tetapi dia kepengen jadi peneliti. Nah, bagaimana meneliti sholat sehingga sholat itu mengobati? Kan ada hadis Rasulullah, ada seorang sahabat perutnya sakit. Lalu Rasulullah dawuh sholat,
Di dalam sholat ada obat kata Rasulullah. Nah itu kan ngendikane Rasulullah. Nah coba kalau ingin membuktikan bagaimana alur kalau orang bicara skripsi tesis itu alur pikir. Alurnya gimana? Sholat mempengaruhi emosi, emosi mempengaruhi tubuh, kan gitu urut-urutannya. Sehingga Sufi Healing jadi ilmiah gitu loh. Jadi bukan hanya, nah kalau nggak ilmiah itu repotnya orang lalu terlalu jauh ke hal-hal mistis. Dan itu nanti kadang-kadang resikonya adalah terjadinya halusinasi. Nanti jadi problem kejiwaan malah. Tapi kalau tahu ini logis, oh enggak, sugestinya jadi beda. Nah, cara menganalisanya banyak. Misalnya melalui analisis dengan pisau bedah, analisis bedah psikoneuroimunologi. Loh, bisa dijelaskan melalui psikoneuroimunologi. Oh, sholat, misalnya ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ucapan seperti itu akan menenangkan. Karena menenangkan maka akan menenangkan saraf. Kan psiko lalu neuro. Kalau sarafnya tenang, lalu imunologi, sistem imunnya meningkat. Oh, logikanya begitu loh, gitu loh. Makanya saya itu mengajak betul. Mengapa saya menulis kayak gini, Kak? Saya itu ingin Sufi Healing itu dianalisis dengan cara yang prosedural, logis. Gitu. Dan punya dasar-dasar ilmiah. Yang satu ya bisa dianalisis dengan dengan psikoneuroimunologi, bisa dianalisis dengan hukum off dan on-nya gen ya. Jadi orang kalau sholat maka gen-gen positifnya on. Kalau orang sholat gen positif negatifnya off. Efeknya tubuhnya lebih nyaman. Itu bisa dianalisis dari psikoneuroimunologi, bisa dianalisis dari on dan off-nya gen, bisa dianalisis dari gelombang otak. Misalnya orang itu kalau bergerak, ibadah sambil bergerak itu gelombang betanya turun. Gelombang beta itu gelombang ketegangan kan? Maka ketegangannya turun. Kalau ketegangannya turun terjadi harmoni saraf. Jadi nyaman tubuhnya. Nah, jadi itu analisisnya. Bisa dari berbagai macam. Nah, sudut pandang terserah kalau teman-teman mau melihatnya dari sudut pandang psikoneuroimunologi sudah ada ilmunya mapan, itu sudah diakui secara luas di dunia ilmu pengetahuan, sangat luas pengakuannya. Bahkan sudah coba kalau nggak percaya diketik aja di Google. Iya, banyak penelitian. Banyak penelitiannya psikoneuroimunologi gitu. Nah, sehingga kita itu menyebut Sufi tasawuf di tasawuf Indonesia itu scientific Sufism. Iya kan? Kita itu scientific karena kita kepengen mengajak orang berpikir secara logis prosedural. Walaupun itu bukan satu-satunya cara untuk memahami tasawuf. Ya, itu bukan satu-satunya cara karena kemarin kan saya sebut ada ilmu huduri, ada ilmu husuli kan. Ada orang belajar tasawuf tanpa harus ilmiah, ya boleh silahkan, nggak apa-apa. Misalnya di pesantren-pesantren tasawuf atau di torekoh-torekoh tertentu, orang diajak untuk melalui ilmu huduri. Jadi kejernihan batin mursidnya. Nah, itu yang membuat dapat ilham atau ilmu laduni itu silahkan, nggak apa-apa. Tetapi kalau di tasawuf Indonesia nggak begitu gitu loh. Bukan nyalain loh, malah justru melengkapi kalau di tasawuf Indonesia melalui ilmu husuli yang bisa dikembangkan di kampus-kampus, bisa dikembangkan sehingga teman-teman yang jadi praktisi, terutama yang belajar di 200 jam itu kan logis kan, tersistematis. Tersistematis, saya ajak untuk berpikir sistematis gitu. Jadi ketika pasien nanya, mosok sih bener gitu, nah kita bisa jelasin. Oh jadi gini Pak, kalau orang pikirannya tenang, karena pikiran itu berhubungan dengan tubuh sesuai dengan presuposisi pertama ini. Karena tubuh berhubungan dengan pikiran Pak, maka kalau Bapak tenang, maka tubuhnya akan menjadi lebih baik. Kalau orangnya menengah ke atas, kita bisa menjelaskan psikoneuroimunologinya, gitu loh Kak. Nah itu sehingga saya berharap Sufi Healing itu diterima bukan nyun sewu ya, kan ada yang orang mempersepsikan seperti dukun. Makna ya dukun mungkin ada yang positif ya, misalnya dukun bayi, dukun itu kan positif ya ini. Tapi kan banyak orang mempersepsi istilah dukun itu negatif. Saya ingin sebenarnya membersihkan itu Kak, hal-hal negatif, persepsi negatif itu. Dan salah satunya cara adalah dengan cara berpikir logis, prosedural, sistematis ya. Nah itu.
Presuposisi ini harus diterima karena jika proses presuposisi ini tidak diterima maka metode Sufi Healing tidak berguna dalam ikhtiar menggapai kesehatan holistik seseorang termasuk kesehatan fisik. Ya memang ya kalau nggak ada hubungan dengan tubuh ya memang nggak ada, misalnya pikiran dan tubuh nggak ada hubungan, berarti ya zikir nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaat bagi tubuh maksudnya. Terus apalagi baca Quran nggak ada manfaat bagi tubuh. Oh ternyata maka presuposisi pertama ini harus kita terima. Dan itu presuposisi yang sangat jelas sudah dilandasi banyak penelitian ilmiah ya. Bahwa ada hubungan antara pikiran dan tubuh. Nah, itu yaitu presuposisi pertama, diperhatikan betul. Makanya ini konten kerangka konsep Sufi Healing ini ya. Memang saya tujukan bagi teman-teman yang ingin jadi praktisi. Yang ingin membantu masyarakat melalui Sufi Healing ya, dan kita membuka kesempatan untuk memahaminya ya. Nah sekarang kita lanjutkan Kak. Nah jadi itu adalah presuposisi yang harus diterima ya Kak ya, bahwa ada hubungan antara tubuh dan pikiran ya. Baik, mari kita lanjutkan. Kita juga bisa memperhatikan satu hal lagi di dalam tubuh kita ya, perhatikan lagi. Jadi ini biar nggak ilmu yang ngawang-ngawang ya. Jadi kita bisa memperhatikan tubuh kita sendiri. Coba perhatikan. Jika kamu terluka oleh sayatan pisau ya, maka luka itu bisa saja sembuh sendiri tanpa obat sekalipun, ya kan? Pernah nggak kena pisau? Pernah. Nah, sembuh sendiri kan? Iya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Tubuh ini dibekali dengan kemampuan self terapi, yaitu kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri memang, tubuh kita itu. Loh, kita itu sadar atau nggak sadar, tiap hari itu ketemu virus kan? Kita misalnya ya nyun sewu pas rapat, pas di mana, pas beli pecel, beli macam-macam makanan, itu kan kemungkinan kita terpapar virus, terpapar bakteri itu besar sekali. Tapi mengapa kok nggak sakit? Karena di dalam tubuh kita itu sudah ada kekebalan tubuh, ada self terapi gitu, atau disebut sebagai sistem imunologi ya. Sistem imunologi atau sistem kekebalan tubuh yang dianugerahkan kepada tubuh kita memungkinkan tubuh kita mampu memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam tubuh. Dan itu semua berlangsung tanpa kita sadari. Nah, itu semua berlangsung begitu saja secara otomatis. Luar biasa kan? Nah, ini harus dipahami juga oleh para praktisi Sufi Healing. Sehingga gini loh Kak. Kalau di dalam konsep ilmu kedokteran yang kedokteran konvensional Kak ya. Dokter itu mengambil alih semua tindakan penyembuhan. Tapi kalau di dalam Sufi Healing itu enggak. Sufi Healing itu meningkatkan kemampuan tubuh untuk mengobati dirinya sendiri. Bukan mengambil alih, tetapi istilahnya ya, menjadi penopang atau menjadi katalisator bagi peningkatan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, jadi memang nanti di dalam teknik-teknik Sufi Healing itu ya modalnya tidak ada modal khusus, misalnya kalau orang bekam kan ada modalnya, modal minyak, modal ini. Kalau dokter ada modalnya beli pil, beli kapsul. Lah kalau di Sufi Healing enggak, itu nanti pengobatannya dari dirinya sendiri. Hal ini seharusnya menjadi penyadaran tentang betapa banyaknya hal yang layak kita syukuri, sekaligus penyadaran bahwa sesungguhnya terlalu banyak kebaikan, keanehan, dan fenomena luar biasa yang tidak kita sadari. Dan tentu saja memaksa kita untuk menyadari ada kekuatan super baik dan cerdas yang mengatur sistem-sistem ajaib di dalam tubuh kita, dan lebih luas lagi di alam semesta raya ini. Jadi nanti kesadaran seperti itu penting ya. Yang pertama ya, penting sebagai sebuah riyadhah untuk bersyukur. Oh betapa sayangnya Allah kepada kita, kalau tadi saya bilang ada proses imunologi di dalam tubuh kita tanpa kita sadari ya, itu berlangsung otomatis di dalam diri kita. Ajaran Sufi membawa kita menuju kesadaran spiritual seperti itu kan, bahwa aku kecil kita itu sebenarnya nggak berdaya. Semua ini dikendalikan oleh Allah yang Maha Agung. Kesadaran seperti ini akan membawa kita kepada rasa syukur dan ketakjuban yang tentu saja akan membawa kedamaian dan ketenangan pikiran. Maka, nah ini nanti itu yang tulisannya tebal-tebal itu silahkan dikasih tanda ya. Maka presuposisi Sufi Healing yang kedua adalah
tubuh manusia dibekali sistem self terapi yang sangat canggih dan memiliki peran dominan dalam kesehatan. Jadi orang itu kalau kekebalan tubuhnya baik, maka walaupun ada paparan-paparan sumber penyakit, ya tidak masalah. Memang makanya kalau di dalam ajaran spiritual itu kan selalu kembali ke diri ya. Iya kan? Kalau ajaran-ajaran materialis itu yang penting dunia luar. Jadi kalau pengobatan yang penting pinternya dokter, yang penting tersedianya obat, yang penting tersedianya profesi bekam, yang penting. Jadi kesehatan kita itu dalam tanda petik diambil alih oleh dunia luar. Tapi kalau ajaran spiritual kan enggak. Ajaran spiritual itu perjalanan ke dalam. Nah, itu uniknya. Bedanya itu nanti di situ. Maka teman-teman praktisi Sufi Healing harus betul-betul menghayati hal semacam ini. Ini tuh presuposisi yang harus dipahami sejak awalnya. Ya. Presuposisi ini sangat vital untuk dipahami agar metode Sufi Healing tidak salah fokus dan menentukan objek terapinya. Nah, jika terapi-terapi yang lain fokus pada faktor eksternal, maka Sufi Healing lebih fokus pada faktor internal. Jadi kalau misalnya terapi bekam nih contoh. Bekam kan fokusnya ke darah. Darahnya diambil. Wah, biar kolesterolnya berkurang, biar gulanya berkurang. Oke. Dokter juga gitu. Dikasih simvastatin biar kolesterolnya berkurang. Jadi fokusnya itu di dunia luar, obat dari luar. Tetapi kalau Sufi Healing fokusnya adalah bagaimana membantu sistem yang sudah ada tadi biar berfungsi. Ya, melalui doa, melalui zikir, melalui nafas ya. Atau mungkin bisa dikatakan kalau yang dunia luar fokusnya ke hal kayak sakitnya, kalau yang tasawuf mungkin ke orang yang punya sakit. Betul. Nah, jadi kalau ini Kak, ya ini pembahasan yang cukup dalam ya. Jadi kalau kalau pengobatan kedokteran konvensional ini kita nggak bahas bener salah loh ya. Semuanya ada benernya. Maksudnya semuanya itu ilmunya saking Allah juga. Jadi tidak membahas benar dan salah. Tetapi kita membahas analisisnya ya. Jadi kalau di kedokteran barat, kedokteran timur itu kan fokusnya ke penyakit. Kalau Sufi Healing fokusnya ke yang sakit. Loh, beda loh ya. Ya, kalau kedokteran barat atau herbal atau jamu, pokoknya sesuatu yang terapinya berupa materi, itu yang fokuskan adalah penyakit. Kalau Sufi Healing yang difokuskan ke yang sakit, ke orangnya. Nah, jadi itu nanti yang sangat vital ya. Sufi Healing adalah ikhtiar ya, adalah ikhtiar untuk mengaktifkan potensi-potensi dalam diri manusia untuk memperoleh kesehatan sejati. Jadi Sufi Healing itu membantu mengaktifkan potensi-potensi kekebalan tubuh tadi itu loh kan. Nah, fungsinya di sana. Lebih tepatnya Sufi Healing lebih berfokus pada peningkatkan kualitas diri ya. Sebagaimana ucapan Sayyidina Ali, ya ini ada yang menyebut hadis, ada yang menyebut ucapan Sayyidina Ali, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Maka pahami diri, maka insya Allah engkau terakses dengan energi ilahiyah. Barang siapa memahami dirinya, maka dia akan memahami Tuhannya. Nah, jadi ini hal yang sangat penting untuk dipahami ya. Jadi sebelum kita masuk ke teknik-teknik, maka pahami kerangka konsepnya dulu. Kalau teman-teman langsung ke tekniknya jadi tukang. Jadi tukang ngajari zikir, tetapi tidak jadi pedzikir. Maka teman-teman kalau ingin, ya ini tentu sudah saya ulang kembali lagi, pelajaran kita adalah saya tujukan kerangka konsep ini bagi teman-teman yang ingin jadi praktisi. Ya, yang ingin jadi praktisi silahkan ikuti konten ini ya, namanya konten kerangka konsep tasawuf Indonesia yang uploadnya kita setiap hari Jumat ya kan. Nanti memahami itu sehingga nanti teman-teman punya dasar-dasar logika dan ilmiah. Mengapa Sufi Healing bisa disebut mengobati? Seperti tadi, ada hubungan antara tubuh dan pikiran. Yang kedua, objeknya jangan terlalu fokus ke sakit. Ya, fokus ke sakit biar urusannya dokter. Fokus ke sakit biar urusannya herbalis. Fokus ke sakit biar urusannya akupunkturis. Sufi Healing fokus ke yang sakit. Loh, makanya pengobatan seperti ini tuh bisa dikolaborasi sebenarnya kan. Ya, saling melengkapi tadi. Iya, saling melengkapi. Makanya sebenarnya kemarin kan sudah saya singgung, dokter perlu tahu Sufi Healing, perawat perlu tahu Sufi Healing, akupunkturis perlu tahu Sufi Healing.
bahkan politikus dan lain-lain. Politikus juga terus jubiling. Cuma kan ini kita fokusnya ke kesehatan ya, ke kesehatan fisik. Walaupun sebenarnya konsep yang ingin kita kembangkan itu lebih luas. Cuma karena saya ini latar belakangnya kedokteran ya, saya bahas ini ya. Jadi itu sebenarnya Kak yang sangat saya harapkan. Jadi nanti teman-teman betul-betul tahu, memahami. Jadi teman-teman jangan ambil tugasnya dokter. Jangan ambil tugasnya psikolog. Selain psikolog nanti dimarahin psikolog. Oh, Sufi healing itu ilmu kita dipakai loh. Nanti dimarahin psikolog ya. Nah, kita harus tahu khasnya. Tahu ini Kak. Distingsinya, tahu ideologinya ya. Ya, jangan dimana ideologi politik ini ya. Maksudnya ideologi keilmuannya. Jadi kalau tadi non sufi, jadi kalau ke dokter, perawat, bidan, akupunktur, herbalis itu fokus ke sakit. Kalau tasawuf atau sufi healing fokusnya ke yang sakit, bukan ke sakitnya, tapi ke yang sakit. Itulah nanti jadi bedanya di situ. Sehingga terapi tasawuf atau terapi sufi healing itu akan menjadi mitra baik bagi dokter. Jadi nanti dokter itu juga misalnya ada teman-teman dokter belajar sufi healing, dia akan tahu, oh ilmu dokter perannya di sini, tasawuf perannya di sini. Nanti yang psikolog juga gitu, oh psikologi perannya di pikiran dan perasaan, oh tasawuf itu lebih masuk ke dalam tentang kedirian, tentang nafas, tentang ruh itu. Jadi nanti distingsinya jelas. Nah sehingga ilmu-ilmu ini yang dianugerahkan Allah ini, semua ilmu ini yang sudah luar biasa ini itu bisa saling sejalan, bukan saling mencurigai dan bukan saling mengambil jatahnya orang. Kalau seperti itu kan nanti wah malah jadi persaingan. Nah kalau persaingannya berlebihan ya nggak jadi tasawuf sih, nggak jadi sufi nanti. Jadi itu presuposisi, masih ada satu presuposisi lagi yang akan kita bahas di waktu yang akan datang. Ya baik, mungkin ada pengumuman dari admin ya tentang buku-buku kita ya, silakan ya. Untuk teman-teman yang menginginkan buku kerangka konsep Sufi Healing bisa udah ada di e-commerce itu? Sudah ada di e-commerce. Udah ada di e-commerce, bisa di check out atau mungkin bisa menghubungi langsung ke admin Tasawuf Indonesia. Iya. Bisa dalam bentuk fisiknya gitu. Iya, fisik bisa, e-book bisa. E-booknya juga bisa. Ya. Dan mungkin untuk teman-teman yang hanya ingin menonton. Ya, boleh juga. Boleh juga. Ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton hingga akhir. Untuk episode selanjutnya kita akan bahas di minggu-minggu yang akan datang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.